maka dia akan muncul di sini semuanya ya. Jadi kita nggak perlu klik tambah. Nah, tadi saya itu keliru. Ya, itu tadi bahan, kemudian nih sunlight-nya 1, tanggal masuknya segini, nanti tanggal keluarnya. Gampang kan teman-teman? Gampang. Ini mahasiswa UIN semua ya? Nah, saya pikir sianya kalian lebih rumit ya. Nah, ini gampang teman-teman, gampang sekali ya. Nah, hmm. Nah, jadi, nah seperti itu. Coba. Nah, tambah catatan produk. Nah, oh ini produknya teman-teman. Tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, jadi tambah catatan produk di sini itu adalah dia sudah produksi berapa sih misalnya. Oke, saya misalnya produksi itu 100. Masuknya tanggal, nah tanggal keluarnya, nah ubah. Nah, kemudian diagram alur produksi. Tambahkan teman-teman, tambahkan manual. Isi judul, proses pembuatan. Apa sih saya tadi teman-teman? Saya tuh juga nggak tahu loh teman. Teman saya tuh membuat produk apa tadi? Isi proses, proses pembuatan gitu deh. Karena gini teman-teman, nanti, oke, semua alat, salah. Semua, se. Oh ya ya, saya salah nih. Batal dulu ya. Nah, tambah ya diagram alur produksi, tambah manual, isi, oh pembuatan was. Nah, prosesnya harusnya di sini. Semua alat yang digunakan telah dicuci oleh sabun pencuci di dibilas dengan air mengalir. Oh ya teman-teman, cleaning akhirnya jangan lupa dikasih air ya. Itu contoh ya teman-teman, itu contoh. Bu kok dikasih sunlight tapi nggak dikasih air sumur untuk bilas. Iya ini. Ya jadi ini biar cepet gitu aja. Air mengalir. Kemudian pertama campurkan bahan. Nah teman-teman, kalau teman-teman menulis bahannya 5, ya yang diproses itu ya 5. Ya, misalnya ini tadi kita kan menggunakan 3 bahan ya tadi itu, dari sunlight terus bahan ya. Campurkan sirup tadi ke dalam ember. Tahu terus apa? Kemudian diamkan. Emang saya itu bikin apa ya? Masak ke dalam panci misalnya. Masak hingga mendidih. Setelah matang, dinginkan. Setelah dingin, masukkan ke dalam kemasan toples. Nah, jadi di sini di proses itu sudah diciptakan semua. Bahan cuci piringnya sudah, ya kan? Kemudian bahan utamanya sudah. Kemudian kemasannya sudah. Masukkan. Nah, selesai. Sudah kan teman-teman? Kan kita cuma ini ya. Apa itu namanya? Kita produknya cuma 1 ya.
Tapi nanti kalau ada dua produk, ya tuliskan lagi. Produknya apa tadi? Misal, bikin catering, itu bikin ayam goreng, ayam panggang. Ya sudah, ini tadi pembuatan ayam goreng. Tambah, kemudian tambah lagi pembuatan ayam panggang, tambahkan lagi, kemudian pembuatan capcay, tambahkan lagi, nanti ditambah-tambah terus ya, nanti diisi, tambahkan, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi jumlah proses itu harus linear dengan jumlah produk. Kan kalau kita contohkan yang tadi di sini itu produknya cuma satu ya, jadi ya makanya prosesnya satu gitu ya teman-teman ya, paham ya sampai sini ya. Teman-teman kalau mau ditanyakan silakan. Ya, oke. Sudah selesai. Nah, oke, disimpan. Mau coba. Aduh. Nah, itu tadi. Ya, sudah selesai ya. Tambah sudah. Nah, sudah. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman ketik tambah yang di ujung tadi ya. Klik tombol tambah, nanti kita akan kembali di sini. Nah, selanjutnya catatan hasil produksi. Nah, tambah manual lagi. Nama produknya tadi. Nah, jumlahnya berapa tadi? Tanggal produksinya, ya udah. Oh, tanggal kadaluarsa, ya. Nah, misalnya ya tahun 2006 gitu lah. Bu, ini Bu, yang Ibu buat itu apa sih, Bu? Saya juga tidak paham. Saya tuh buat apa ya? Karena tadi saya tinggal nambah-nambahin aja, teman-teman. Nah, catatan distribusi. Tulis saja, tambah manual, nama produk tuh kan. Kita nggak perlu isi lagi, teman-teman. Ya. Nah, catatan hasil distribusi judulnya misalnya jumlah ya. Jumlahnya misalnya 50 gitu ya. Nah, ini harusnya sesuai yang tadi produksi ya. Oh, nggak apa-apa deh. Kan kita produksinya 100, misalnya kita 50. Tujuannya mana? Misalnya, kan areanya provinsi Bu tadi ya sudah di Sleman aja gitu. Tambahkan. Nah, Ibu nanti kalau ada lagi, satu lagi ya udah tambahkan begini ya kalau ada produk lagi. Nah, ini sudah selesai semua teman-teman. Nah, langsung ke produk. Oke, pemetaan, tambahkan pabriknya di sini, nomor. Nah, jadi sebenarnya kita itu memverifikasi teman-teman. Misalnya kalau outletnya banyak gitu ya, eh, oh, sebenarnya kalau yang pabrik ini gitu ya. Pabrik ini kemudian dia dari nomor berapa sampai nomor berapa si produk itu diproduksi. Jadi gini, Bu, pabriknya ada dua, Bu. Ada di Sleman sama di Bantul. Oke. Kan produknya ada 10 tuh. Jadi nanti kita pilih nih. Pilih pabrik kan di sini misalnya dia munculnya dua. Oke, pabrik yang pertama produknya nomor berapa aja? 1 sampai 5. 1 sampai 5 misalnya yang ada di situ. Nah, ini kemudian centang tambahkan. Aduh, duh. Ya. Mama, enggak. Boleh. Ya. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, sudah, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, klik simpan. Ini apa? Ini ya karena cuma satu ya, teman-teman. Ini simpan perubahan. Ya. Nah, sudah, kemudian pemantauan dan evaluasi. Daftar dokumen yang di-upload berupa SJPH. Aduh, saya nggak punya. Oh, saya punya SJPH. Isi dokumen. Nah, ini PDF ya. Nama dokumen, manual, SJ, pilih. Ibu punya SJPH, punya banyak. Hmm.
Kok nggak muncul ya dokumen SJPH saya. Saya cari sembarang aja deh. Saya sembarang aja belum nemu. Nah, tambahkan. Nah, enggak, daftar dokumen yang di-upload berupa SJPH, mapping bahan dan produk, dokumen pendukung lainnya, format berupa eh ini PDF ya. Tanda tangan, teman-teman. Oke, tanda tangan. Ibu, kenapa sih, Bu, sudah ada digitalnya, tapi masih harus manual SJPH-nya gitu ya. Nama penyeliannya Rumi. Nah, oke, tambahkan. Nah, sudah, tanda tangannya sudah. Nah, formulir pemeriksaan. Nah, ini juga ada kan teman-teman di dalam manual SJPH itu ya. Sep, kita cek. Ibu kok ini cuma tulisan aja ya. Makanya. Nah, ya, sesuai tidak sesuai gitu ya. Jadi bentar, ya. Nah, karena kemarin sempat ya saat saya bertanya itu dengan tim BPJPH supaya gini teman-teman, kan teman-teman itu mahasiswa ya. Kalau teman-teman punya sebuah data yang tersimpan di sebuah sistem dengan itu berupa di Word, eh, penyimpanan pengolahannya itu lebih mudah di sistem ya. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, bagaimana teman-teman mengolah data penelitian gitu ya. Nah, kemudian kita unduh teman-teman. Ya, oh iya, oke, sudah. Terus kita unduh. Nah, udah jadi. Nah, kemudian simpan perubahan. Sudah tersimpan. Nah, langsung ke sini teman-teman. Bentar. Nah, kan kita udah ngisi semua tuh. Ubah pengajuan ini di tap 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 gini ya. Tap 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 sudah semua, sudah semua, sudah semua. Terus kemana, Bu? Ke sini. Terus klik kirim, teman-teman. Saya nggak bisa ngeklik, teman-teman. Kenapa? Ini kan uji coba, teman-teman. Nanti langsung kekirim lah dia, ya kan? Nah, Ibu kalau sudah kekirim, saya harus cek kemana? Di sini, teman-teman. Status permohonan. Jadi nanti itu akan muncul status permohonan di sini. Itu tulisannya submitted PU. Ya, submitted PU. Ya, tunggu. Saya carikan. Ini kan tadi ngisi-ngisi data ya, sebentar. Saya carikan yang, tapi saya carikan yang S-nya udah keluar gitu ya teman-teman. Hmm, nah, biar bisa statusnya nggak kosong. Sebentar. Saya tuh jadi kayak ini teman-teman, makelar ya. Semuanya ada akunnya. Sebentar, mana ya? Oke, ini. Hmm.
Ya, ya, ya. Hmm. Nah, coba ya, saya cek. Nah, ini ada teman-teman. Tapi status permohonannya juga ini. Oh ya teman-teman, ini yang muncul itu adalah tidak ada gambar saya ya. Jadi soundnya itu, jadi saya pakai dua device teman-teman, tunggu supaya saya kelihatan tuh. Nah, saya kelihatan tidak teman-teman? Jadi begitu ya. Jadi sebentar. Nih dia yang muncul nanti seperti ini. Nah, jadi di status permohonan nanti ada teman-teman muncul gini. Ini terbit SH ya, sudah terbit SH. Jadi yang muncul itu nanti teman-teman statusnya submitted PU ya, submitted PU ya. Jadi nanti kemudian bagaimana? Nah ini pengajuan reguler pasti nggak ada ini karena apa? Dia sudah selesai. Nah, nah ini teman-teman. Kemudian nanti akan ada, nah ya ini contohnya teman-teman. Nanti kalau ada draft submitted PO diverifikasi dikembalikan ke PO kurang apa, mohon unggah, udah ikuti saja. Di sini tracking ya namanya. Nah ini tracking. Nah kemudian diverifikasi dikirim ke LPH dikembalikan ke PO lagi, submitted PO diverifikasi. Nah pertanyaannya, Ibu kan bayar, Bu. Ya, nanti kalau sudah statusnya teman-teman dikirim ke enggak, maksudnya sudah tidak ada pengembalian, kan ini submitted PO diverifikasi. Nah, itu kemudian nanti ada ini teman-teman, ada tagihan invoice, jangan lupa bayar ya. Jangan lupa bayar ya, teman-teman. Nah, karena ini sudah ada sudah bayar ya, teman-teman, jadi nggak ada contohnya ya. Nah, di aksi nanti ini kemudian dia akan muncul ini tagihan teman-teman ya, tagihan gitu, dan bagaimana cara bayarnya itu ada di sini. Nah, cara bayarnya ya, kemudian bukti bayarnya jangan lupa disimpan ya teman-teman. Kemudian nanti ada di aksi ini. Ya, di aksi itu kalian bisa mengunggah apa itu namanya? Bukti pembayaran. Nah, kalau sudah nanti di sini akan berubah teman-teman kalau kalian sudah bayar loh ya. Kalau kalian sudah bayar, nanti ini akan, nah, kalau kalian belum bayar, ya kalian itu nggak akan dikirim naskah kalian ke LPH ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Jadi, eh itu tadi mungkin sekilas ya. Ya, meskipun coba, ibu tiba-tiba nggak bisa lanjut. Iya, saya nggak bisa kirim teman-teman karena tadi itu cuma uji coba. Jadi saya tadi itu hanya mencontohkan di akun pertama adalah akun pelaku usaha yang benar-benar baru kosong, kemudian diisi. Nah, cara ngisinya, bahannya kita isi semuanya. Nah, dan ini contoh yang kedua ini adalah akun pelaku usaha yang sudah pernah mendaftarkan sertifikat halal regulernya dan ini statusnya sudah keluar SH-nya. Kebetulan ini kantin teman-teman. Jadi kalau kalian sering jajan di kantin dan sudah ada SH-nya, nah yang reguler, yang bagian ayam-ayaman, wah ini ternyata Bu Oti penyeliannya ya. Begitu teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Oti. Ya, sama-sama. Silakan kami beri kesempatan untuk bertanya. Ya, ini mahasiswa semua ya. Jadi nanti kalau memang ketika uji coba mungkin ada praktik ya, praktikum untuk pengajuan ini ya. Nah, itu teman-teman nanti lihat saja rekamannya, videonya gitu ya. Bagaimana ngisinya gitu. Kalau saya sih berpikirnya gini teman-teman, kalian itu adalah mahasiswa yang sudah bersentuhan dengan
digitalisasi sistem saya rasa itu tidak akan menyulitkan teman-teman, tapi mungkin yang secara garis besar mungkin urutannya aja. Oh, habis isi profil, ternyata saya harus melakukan pengajuan di reguler, di menu reguler itu ya. Jangan salah pilih. Kemudian saya harus ngecek tuh ke permohonan, status permohonan begitu ya, secara garis besarnya ya teman-teman. Secara garis besarnya berarti saya harus ke sini dulu pengajuan reguler. Setelah saya kirim berarti saya harus cek status pengajuannya apakah sudah terkirim atau tidak. Dan kemudian saya juga harus melihat trackingnya tadi ya. Jangan lupa trackingnya submitted, dikembalikan, verifikasi. Dan yang harus saya kontrol kemudian adalah tagihannya. Kalau sudah benar diverifikasi dan diterima baik oleh BPJPH tidak ada pengembalian, itu akan muncul tagihan dan kalian harus bayar. Begitu teman-teman, itu mungkin ya sekilasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Semangat ya. Ini mahasiswa soalnya. Pasti sudah jauh lebih canggih nanti ya. Oke? Tidak ada? Ini Bu, Iya, mungkin silakan ada tanya. lagi teman-teman yang mau bertanya. Ini kan teman-temannya juga teman-teman mahasiswa, belum Iya, nyemplung langsung Bu ke penyelia iya, halal. Jadi mungkin belum ada gambaran terkait iya. pertanyaan apa untuk pengisiannya. Ibu Oh, Kakak sama. kalau ketemu saya di ruang prodi informatika saja. Oke, terima kasih Bu. Iya, Tuh, teman-teman, sama-sama. boleh jika Mas nanti ke depannya setelah sertifikat pelatihan ini apa terbit, terus teman-teman ternyata berkesempatan untuk menjadi penyelia beneran, yang mau bertanya bisa langsung datang menemui Bu Oti, menanyakan perlu Ya, apa, kesiapannya seperti apa, dan bagaimana. Gitu nggih Bu. nggih, nggih, nggih. Semangat yang penting. Tetap semangat. Oke. Pada peserta ini